Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, sahabat programmer. Kembali lagi bersama saya Dewa Sektia Diraja dari kelas 11 RPL bersekolah di SMK Cendekia. Sesudah membuat tutorial yang pertama, kedua, bagaimana nih tanggapan kalian? Apakah mulai dimengerti ataupun kalian ingin lebih dalam lagi bagaimana dalam website? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial cara menambahkan tabel dalam website. Yuk, simak dan tonton videonya teman-teman. Seperti biasa, teman-teman sebelumnya harus menyiapkan 3 tools ini. Yang pertama ada Xampp, yang kedua ada Visual Studio Code, dan yang ketiga ada browser atau Chrome. Kalian pastikan Xampp-nya, Apache dan MySQL-nya sudah tanda hijau ya. Nah, sahabat programmer, yang selanjutnya kita buka Chrome. Nah, ini dia tampilan form awal untuk menambahkan data siswa. Di sini ada nama, gender, alamat, dan opsi simpan dan reset. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menambahkan data nama yaitu Dewa. Dan gender, di sini ada 2 opsi antara laki-laki dan perempuan. Sahabat programmer bisa menentukan sesuai dengan kelaminnya ya. Dan lalu ada alamat, di sini saya memasukkan alamat Tasikmalaya. Nah, ketika sudah terisi antara nama, gender, dan alamat, sahabat programmer bisa klik simpan sehingga akan tampil yaitu data berhasil disimpan. Sahabat programmer langsung bisa klik OK. Sesudah klik OK, maka sahabat programmer akan dialihkan kepada tampilan siswa. Nah, yang tadi saya sudah menambahkan Dewa laki-laki, alamatnya di Tasikmalaya. Jadi, jika sahabat programmer telah menambahkan data, maka data tersebut akan ditampilkan kepada browser atau di tampilan siswa ini. Bagaimana sahabat programmer, apakah sudah mengerti? Pasti masih ada kebingungan ya. Maka dari itu sahabat programmer, stay tonton lanjutkan video ini agar sahabat programmer mengetahui bagaimana tata cara menambahkan tabel pada website. Langkah selanjutnya, sahabat programmer bisa membuka Visual Studio Code untuk mengcoding kode pemrograman yang dibutuhkan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat file yang bernama tambahsiswa.php. Setelah membuat file tambah siswa, di sini saya akan mengcoding kode pemrograman yang dibutuhkan di dalam tambah siswa. Nah, untuk apa saja yang berada di dalam tambah siswa, sahabat programmer bisa simak di dalam videonya ya. Yuk simak videonya dengan teliti ya, jangan sampai ketika sahabat programmer mengcoding ada yang error atau yang salah dalam kode pemrogramannya sehingga website tersebut akan tidak berjalan dengan lancar. Maka dari itu sahabat programmer pada tahap ini harus ekstra hati-hati dan teliti ya. Sebentar lagi sudah selesai nih codingannya. Nah, ketika sudah selesai mengcoding, saya akan menjelaskan makna-makna atau fungsi dari kode pemrograman yang ada di tambah siswa. Seperti biasa, di sini saya menggunakan bahasa HTML yaitu kode pemrograman HTML5, dan di sini ada H1 yang mana H1 ini untuk penamaan judul pada website. Di sini saya menamakan tambah data siswa. Juga di save siswa.php saya menggunakan form action yang dimana form action ini berfungsi untuk mengirimkan hasil inputan agar hasilnya diproses. Nah, di sini saya juga menggunakan method post yang mana method post ini berfungsi untuk mengirimkan nilai atau inputan kepada action tetapi tidak ditampilkan di dalam URL-nya. Jadi hanya ditampung di action-nya saja. Lalu selanjutnya di dalam tabel ada nama, gender, dan alamat. Di dalam nama di sini saya menggunakan input tipe teks yaitu untuk menambahkan nama kalian ya.
Lalu di dalam gender saya menggunakan select, yaitu yang mana select kalian dapat memilih antara dua pilihan, yaitu laki-laki dan perempuan. Lalu isi tabel yang ketiga ada alamat. Nah, dalam alamat di sini saya menggunakan text area, yang dimana text area ini ada ID, calls 30 dan rows 10 untuk menambahkan alamat sesuai dengan alamat kalian ya. Lalu di dalam tabel terdapat opsi submit, yaitu submit untuk menyimpan data. Lalu ada reset. Reset berfungsi untuk mengulang kembali data yang akan dimasukkan. Lalu selanjutnya ada penutup tabel, penutup form, penutup body, dan penutup HTML untuk menutup semua kode pemrograman yang sudah dibuat. Nah, sebagian langkah sudah selesai. Lalu di sini kalian membuat file, yaitu savesiswa.php. Seperti biasa, saya akan mengcoding kode pemrograman yang dibutuhkan di dalam file savesiswa.php. Jangan lupa simak dan perhatikan dengan teliti sahabat programmer. Memangnya pada tahap ini, pada tahap pengkodingan, harus menguras pikiran, bahkan ketelitian pikiran kalian. Juga di dalam tahap ini, kalian akan dilatih akan bagaimana sampai mana kesabaran, batas kesabaran kalian. Nah, di sini sudah selesai ngoding, lalu ada pembuka PHP, lalu ada include, yang mana include ini berfungsi untuk menghubungkan antara save siswa dengan tambah siswa di dalam website. Kenapa di sini ada string connect? Karena kita memerlukan variabel connect untuk menghubungkan antara file-file yang dibutuhkan. Selanjutnya ada string nama, string gender, dan string alamat, yang mana string nama, string gender, dan alamat ini diisi oleh method post. Juga nama untuk mengisi nama kalian, lalu ada gender untuk mengisi jenis kelamin kalian, dan alamat untuk mengisi tempat tinggal atau alamat kalian semua. Lalu ada string query yang diisi oleh MySQL query, yang di dalamnya terdapat bahasa pemrograman SQL. Ada dua format, yaitu setelah koma, yaitu ada tanda petik, dituliskan bahasa SQL untuk menyimpan data. Lalu ada sesudah koma, ada variabel connect untuk membutuhkan koneksi di dalam file-filenya. Lalu ada insert into TB siswa, yang mana ini harus sama dengan nama database karena saya sudah menamakan databasenya yaitu TB siswa. Di dalam TB siswa terdapat ada nama, gender, dan alamat. Kurung pertama diisi oleh nama-nama field dan kurung kedua diisi oleh variabel. Nah, selanjutnya ada kondisi, yang dimana ada if query dibacanya. Jika variabel query berhasil, maka kalian semua akan ada tampilan data berhasil disimpan dokumen location, yang dimana kalian semua atau sahabat programmer akan dialihkan kepada tampil.php. Dan apabila query gagal, maka sahabat programmer akan ada tampilan data gagal disimpan, lalu akan ditampilkan atau dialihkan kepada tambah siswa untuk menambahkan kembali data yang akan kalian tambahkan. Nah, mungkin itu tutorial cara menambahkan tabel di dalam website. Gimana nih, apakah sudah paham sahabat programmer? Nah, jika ada yang ditanyakan, sahabat programmer bisa menanyakan di kolom komentar di bawah ini ya. Mungkin sekian video tutorial yang bisa saya buat. Semoga ada bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kalian semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. See you next time di video selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.